Shalom. Saya berterima kasih diundang ke tempat ini dan saya pertama kali ke sini, ke Solo udah sering tapi ke sini pertama kali. Terima kasih Pak Hendra yang dari, kalau nggak salah tahun lalu udah kontak ke kami dan saya katakan tadi pagi, saya sudah muter-muter Indonesia, tapi Solo ini di top 5 dalam hidup saya karena kuliner yang the best itu ada di sini. Ya, jadi Solo tuh luar biasa. Tapi makanan Solo dibuka di Jakarta nggak laku. Tengkleng Badia buka di Jakarta nggak laku. Dapur Solo di sini lebih enak. Gudeg, saya punya gudeg dekat rumah loh. Kosong gudegnya. Tapi gudeg di sini luar biasa. Jadi harus ke daerahnya. Nggak bisa dipegang sama tangan orang Betawi itu nggak, jadi nggak enak. Makanan Solo harus dipegang, diolah sama orang Solo ya, harusnya gitu. Oke. Nama saya Billy Lantang, tapi kalau dari Lantang itu ada orang Manado nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau orang Manado kan pasti pikirannya kan agak-agak putih ya, kenapa kok saya gelap gini ya? Pasti kan bertanya-tanya, namanya Lantang kan Manado, kok kayak gitu ya mukanya? Mama saya orang India, jadi perpaduan yang cukup aneh ya. Jadi opa oma saya datang dari kota namanya Madras tahun 1920-an. Mereka sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok di Pasuruan. Dan mereka kerja sebagai akuntan. Dan mereka uniknya mereka sudah Kristen. Karena mereka Kristen akhirnya mereka tidak sejahtera kerja lama-lama di sana. Mereka mengeluarkan diri, mereka resign. Mereka pergi pindah ke kota namanya Batu Malang. Tahun 1930-an mereka mendirikan gereja di sana. GPDI. Sampai hari ini masih ada. Jadi gembala sidangnya sudah sepupu saya, sudah generasi saya. Saya nggak pernah ketemu sama opa oma saya yang dari mama saya nih orang India. Mereka bagi saya adalah pahlawan iman. Karena sebelum mereka meninggal mereka katakan kepada mama saya dan 7 kakaknya, ber-8 bersaudara. Sebarkan Injil ke Indonesia. Dengan sangat detail mereka katakan lewat literatur. Itu sebabnya waktu mama pindah ke Jakarta, papa juga dari Manado pindah Jakarta, dua-duanya ketemu juga di gereja GPDI di Jakarta. Dua-duanya di tahun 60-an nyanyi di paduan suara. Yang satu kulitnya gelap, satu kulitnya putih. Lihat-lihatan jatuh cinta, menikah, ya jadilah saya. Gitu. Di tahun 67 mereka bisnis kopi, makanya saya suka kopi karena mereka dulu usaha kopi. Dari usaha kopi itu keluarga besar akhirnya mendirikan toko buku Immanuel. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, pernah lihat toko buku Immanuel, pernah baca buku yang belakangnya ada logo Immanuel, itu pelayanan kami dari tahun 67. Papa saya sudah meninggal 14 tahun lalu. Mama saya umurnya 82. Masih aktif ke kantor, masih sehat, masih jalan. Kalau jalan sama dia kebut-kebutan, cepet jalannya. Lututnya sangat kuat. Dia rajin olahraga, setiap hari olahraga, setiap hari makan ikan, itu kuncinya rupanya ya. Jadi saya menikah kemudian dengan istri saya orang Chinese, jadi anak-anak saya gado-gado. Teman-teman saya bilang gini, anak-anakmu tuh dua-duanya gak ada yang mirip kamu, kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar teman-teman saya. Anak saya Keaton, dia sekarang sudah 17 tahun, lebih tinggi dari saya. Dia pemain basket. Dia waktu baru lahir mukanya kayak boboho. Pokoknya betul-betul Chinese, mukanya muka Imlek lah pokoknya udah. Ya. Sampai-sampai di rumah sakit saya sempat nanya sama suster tuh 3 kali loh. Anak saya, iya pak, kan keluar, istri saya masih di dalam. Sampai 3 kali, terakhir sebelum saya gendong saya pastikan dulu suster. Di dalam ruangan persalinan ada ibu yang lain gak? Jangan-jangan nih anaknya dia ketukar gitu. Gak ada pak, cuman istri bapak. Oh ya udah, baru saya gendong. Saya berdoa, saya tumpang tangan Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, anak-anak tuh suka berubah kok mukanya Tuhan. Nanti kalau dia makin dewasa, makin mirip saya Tuhan. Sekarang makin berubah, makin gak mirip sama saya. Jadi kalau jalan sama dia dipikir saya nyulik anak dulu ya. Aduh. Kalau Bapak Ibu tanya rambut saya kemana, sudah almarhum dipanggil Tuhan. Dulu gondrong, sekarang habis. Jadi istri saya suka bilang minta maaf sama jemaat itu, pantulan cahaya suka ganggu jemaat. Silau ya. Anggap aja urapan Tuhan ya, kalau ada silau-silau dikit. Oke,
Saya suka dengan tema gereja ini, giving is receiving. Tadi pagi kita bahas tentang, saya punya satu seri ini namanya Mata Rohani yang ada kaitannya dengan ini. Dan kita nggak akan bisa memberikan kalau kita nggak punya yang terbaik. Kita nggak akan bisa memberi kalau mata rohani kita nggak dibukakan. Ada satu lagi prinsip firman Tuhan, ya, ketika terjadi sebuah proses giving atau proses pemberian yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang saya percaya di petang hari itu banyak sekali yang akhirnya ketika mujizat ini terjadi mereka menangis. Karena dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Dan giving itu seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah suasana, kondisi yang betul-betul gak enak. Dan seringkali dalam tanda kutip disengaja aja sama Tuhan. Supaya kita belajar. Dan itu yang terjadi sama murid-muridnya. Ya. Kisah ini adalah kisah yang sering kali kita bahas. Dan bahkan kalau Bapak Ibu besar di sekolah minggu, ini sudah menjadi cerita yang biasa. Ini adalah kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan hanya satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil. Jadi saya akan bukain dari beberapa ayat dari 4-4-nya, Bapak Ibu catat aja, supaya rangkuman kisahnya jelas. Karena ada pelajaran yang Yesus berikan tentang giving, tentang memberi. Dan itu sebabnya yang dari tadi pagi kita sudah bahas, ada silver lining, ada sebuah benang merah yang harus kita lihat. Mata rohani kita tuh harus dibukain. Kalau kita nggak lihat dari mata rohani, dari apa yang Yesus lihat, sulit akhirnya. Untuk menjadi hidup yang menjadi kado bagi orang lain. Ya, seringkali kita karena hidup kita sudah kita lihat dengan mata jasmani, banyak tekanan yang kita lihat dari mata jasmani, kita akhirnya mementingkan diri sendiri. What about me? Bagaimana dengan saya dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita menuntut orang lain untuk menjadi orang yang tepat bagi kita, yang seharusnya terjadinya sebaliknya. Kita harus jadi kado bagi orang lain, harusnya kan gitu. Jadi percuma aja tuh ngelewatin musim-musim Natal, saya sempat menegur banyak orang lah kemarin waktu bulan Desember. Dan saya bilang kalian jangan cuma pasang-pasang lilin aja, tapi kamu nggak ngerti. Bagaimana kamu tuh jadi terang dunia, kamu mulai itu semua dari rumah dan lain sebagainya. Yang patut kita pahami adalah setiap bangun pagi, kita nih harus ambil keputusan, saya mau jadi orang yang tepat bagi istri saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi suami saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi anak-anak saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi orang tua saya. Saya mau jadi kado bagi mereka. Kalau prinsip ini kita ubah dalam hidup kita, paradigma ini mulai kita pahami, kita hidupnya merdeka. Karena kita nggak akan nuntut orang lain. Karena yang terjadi di dalam dunia adalah orang menuntut. Dan kalau kita jadi kado bagi orang lain, itu berarti kita mempersembahkan hidup kita pertama kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika vertikalnya beres, horizontalnya beres. Selalu gitu. Saya menuai hasilnya hari ini. Saya menuai hasilnya kepada kedua anak saya hari ini. Waktu anak saya Raina pertama kali lahir, tahun 2000. Saya sempat bertanya gini sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya banyak waktu sama dia. Saya nggak punya banyak waktu, saya harus memberikan kepada dia tongkat estafet. Kebenaran nilai firman Tuhan supaya dia pegang teguh dan dia lari bersama dengan itu. Di dalam lari estafet 4 orang ya, 4 relay estafet ya. Itu orang yang memberikan tongkat estafet kepada temannya di depan, itu dia hanya punya jarak 20 meter. Kalau tongkat itu nggak berhasil diberikan kepada teman di depannya dan sudah lewat 20 meter, diskualifikasi 4-4-nya. Jadi waktu dia lahir saya bilang, Tuhan saya gak punya waktu banyak loh. Saya gak tahu di umur keberapa dia akan pergi kemana dan lain, saya gak tahu. Jadi pembelajaran dimulai dari situ. Dan saya gak bisa nuntut dia. Jadi di dalam rumah saya gak pernah saya begini-begini sama anak saya. Ini sebuah metode parenting yang bagi saya sangat salah dan sangat hukum Taurat begini-begini. Anak siapa? Anaknya bingung, anak kamu kok nanya? Gimana? Jadi saya udah terbiasa dan membiasakan diri untuk jadi kado bagi mereka. Belajar isi hatinya Yesus. Mentornya siapa? Roh Kudus. Jadi waktu mereka berbuat kesalahan yang saya lakukan, saya berlutut di depannya mereka. Dan pertama kali yang saya katakan selalu gini, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu tidak mengulangi perbuatan kamu lagi. Karena udah pasti anak-anak melewati masa-masa di mana mereka akan nakal. Di saat seperti itu mereka lihat saya, langsung mereka bilang begini dalam hatinya pasti,
Wow, orang tua saya tidak berseberangan sama saya. Sama seperti Yesus hari ini tidak berseberangan sama Bapak Ibu. Itu sebabnya there is no condemnation, tidak ada lagi penuduhan, penghakiman dan penghukuman hari ini. Dan itu sebabnya banyak sekali yang akhirnya kita salah mengerti tentang Bapa kita yang baik itu, dan akhirnya kita selalu merasa tertuduh hari lepas hari. Yang terjadi adalah mereka mulai bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan yang terjadi adalah karena mereka menerima kebaikan, mereka akhirnya bisa memberikan kebaikan. Karena mereka menerima kasih karunia, mereka memberikan yang namanya ketaatan. Akhirnya mereka sadar, hari-hari ini harusnya kita sadar, kita taat karena kita sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Mengerjakan keselamatan itu artinya working out, bukan working for salvation. Berarti apa? Sekolah kehidupan tiap hari. Bukan untuk mendapatkan keselamatan karena sudah dikasih. Itu artinya, itu harus diluruskan dulu dasarnya. Dan ketika anak-anak kami menerima kebaikan itu, akhirnya ketika kami gak ada di rumah, mereka tidak nakal bukan karena mereka ketakutan sama orang tuanya, tapi karena mereka hormat sama orang tuanya. Takut sama Tuhan tuh hormat, bukan ketakutan sama Tuhan. Dan itu akhirnya hidupnya jadi berkelimpahan di dalam sini. Ketika sudah overflowing, berkelimpahan, itu otomatis memberi terus, gitu loh. Ya, jadi ini sebuah kisah yang dialami sama murid-murid. Dan mereka dalam kondisi yang betul-betul lelah. Kita buka dulu Markus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-30. Kita baca, saya bacakan ya, sampai ayat yang ke-37. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka disebut rasul karena mereka dikirim, mereka baru pulang dari perjalanan misi, mereka capek, mereka belum makan, mereka diminta untuk memberikan laporan lah paling tidak ya. Dan mereka pengen me time, mereka pengen waktu sendiri, mereka pengen waktu di mana mereka gak diganggu sama yang lain-lain. Lalu Yesus berkata kepada mereka ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, beristirahatlah seketika sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Perhatikan ini baik-baik. Ini pria-pria loh yang belum makan. Kekuatan pria itu ada di perut sama mata. Ada amin pria-pria? Amin. Saya amin duluan. Maksudnya gini, kalau gak makan otaknya gak kebuka. Makanya menurut survei yang jagoan puasa tuh wanita bukan pria. Pria itu kekuatannya ada di perut sama mata. Matanya wah visualisasinya hebat. Itu pria. Makanya pria itu jagoan sama arah biasanya. Istri saya ya berkali-kali loh. Sekarang udah enggak sih, dulu ya. Kalau parkir di mall, saya ini punya kayak photographic memory gitu. Lihat tek langsung hafal langsung. Udah baliknya tahu langsung. Lewat lift mana, keluar di mana, wah ngerti langsung. Jadi kalau misalnya pulang mau ke tempat parkir, seringkali dulu dia bilang gini, bukan di sini parkirnya. Di sini. Bukan. Ini bukan di sini, udah ikut aku aja. Ujung-ujungnya pasti ketemu dong sama mobilnya kan? Tahu dia bilang apa? Loh, tadi nggak di sini mobilnya. Loh, emangnya mobilnya pindah-pindah sendiri? Dari tadi ya di sini. Enggak, tadi nggak di sini. Dari tadi di sini sayang. Nggak mau salah. Akhirnya satu hari dia bilang, iya sih. Itu memang kehebatan kamu. Iyalah. Makanya waktu dulu sebelum ada zaman Google Map, ya. Saya kalau pernah ke sebuah gereja, saya telepon dong, mau tanya arahnya di mana, yang angkat ibu-ibu. Bu, gerejanya di mana bu? Tahu nggak dia jawab apa? Langsung loh jawabnya. Terus aja pak, terus mentok kiri sampai pak. Terus mentok kiri. Harusnya dia ngapain? Harusnya dia tanya dong sama saya, posisi bapak di mana? Betul nggak? Ini dia jawab seolah-olah dia tahu loh saya di mana. Bu, gerejanya di mana ya bu? Terus aja pak, terus mentok kiri nyampe pak. Waduh, kaget saya. Bu, ada nggak pria deket situ bu? Oh ada. Boleh nggak ngomong sama dia? Beda langsung. Pertanyaan pertama, shalom pak, posisi di mana? Waktu saya sebut posisinya, oh di situ, oh terus aja pak, itu udah dekat, terus aja nanti ada KFC belok kiri.
Belokan pertama belok kanan, gerejanya sebelah kiri langsung kelihatan. Nyampe gak? Nyampe, detail. Itu pria. Wanita kekuatannya di mana? Wanita kekuatannya ada di mulut sama telinga. Dia memerlukan ribuan kata-kata per hari. Makanya ya, wanita kalau ngomong sama wanita lagi curhat, topik yang sama dibahas 1 jam. Betul ya? Saya loh, lewat istri saya lagi ngomong di telepon, saya kan denger nih topik apa yang dia lagi bahas. Setengah jam kemudian saya lewat lagi masih dibahas loh. Ya ampun, masa sih? Karena pakai perasaan. Ya udah kamu sabar aja ya. 1 jam berikutnya topik yang sama. Coba kalau pria. Pria kalau telepon perhatiin paling sering pakai kata siap. Ya siap. Itu maksudnya apa? Supaya cepat-cepat udahan. Karena pria gak suka ngomong lama-lama. Dia langsung bilang, ya maksudnya gini, aku udah ngerti, udah jangan lama-lama teleponnya. Itu pria. Makanya wanita-wanita kalau pria-pria pulang dari kantor, wanita itu istri suka kasih kode ngajakin ngobrol. Pak, dari mana? Ya dari kantor lah, masa dari kebun binatang. Suami udah kesel karena dia pikir istrinya nanya karena curigaan. Padahal lagi kasih kode pengen diajak ngobrol. Ngapain aja di kantor? Ya kerjalah, masa tidur? Dia udah marah. Makanya waktu makan siang sama seorang hamba Tuhan, istrinya ngomong selalu diginin. Gak boleh ngomong istrinya. Lama-lama istrinya ngomong sendiri loh. Di meja makan saya pikir dia bahasa roh, ternyata ngomong sendiri. Karena gak boleh ngomong. Makanya ya, ibadah-ibadah yang jam 10 begini, nanti kalau udah selesai setengah 12, jam 12, suami-suami pasti lebih cepat ke mobil. Kenapa? Karena udah lapar, pengen makan siang. Istri yang gak diajak ngobrol di rumah, nyangkut di pintu gereja. Kenapa? Ketemu sama temennya. Ci apa kabar? Ngobrol dia, karena di rumah gak diajakin ngobrol. Saya suka kasih tip sama pria-pria untuk panggil istrinya. Jangan kirim anak wanita. Mami, papi udah kelaparan. Tante apa kabar? Dia ikutan ngobrol. Kirim pasukan Kopassus. Siapa? Anak pria. Karena dia juga kelaparan. Mami, papi lapar, aku juga. Bye tante, sampai minggu depan. Maminya rescue. Ini kelebihan pria dan wanita. Jadi pria ini kalau lapar bahaya. Jadi ini murid-muridnya kelaparan. Dan waktu Yesus bilang yuk menyendiri, mereka senangnya minta ampun. Ayat yang ke-32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Catat tempat yang sunyi ini ditulis di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Tempat ini adalah Betsaida. Tulis, catat karena ini ada kaitannya dengan kisah ini. Harus dibahas semuanya. Ya, tempat sunyi ini di Betsaida. Ya, Lukas 9 ayat 10. Ya. Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka, mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Bocor perjalanan mereka. Kelihatan sama orang. Mereka mendahului lewat jalan darat, mereka nungguin murid-murid sama Yesus mendarat dari perahu. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Loh, tadinya katanya mau me time, katanya mau kita-kita aja, katanya mau istirahat, katanya mau mungkin makan juga. Ini kok ngajar, ini kok pelayanan lagi, kita udah mumet ketemu sama banyak orang. Kita baru pulang dari perjalanan misi, gak pengen lagi ketemu orang sebanyak itu. Yesus mulai mengajar. Ini ya kalau baca kisah ini, kalau bagi saya, tafsiran saya disengaja sama Yesus. Karena ada sebuah pelajaran, Yesus tuh ngajarin murid-muridnya ya lewat perumpamaan, lewat metafor-metafor, sama lewat event-event, sama lewat sebuah insiden, kondisi yang terjadi, dia duduk, dia bilang sama murid itu loh, kamu lihat itu ya, itu terjadinya gini-gini, lihat nih pohon ara, lihat janda yang memberikan sepeser. Dia lagi kasih pelajaran terus, dia tuh teaching metodenya luar biasa, dahsyat. Salah satunya ini disengaja sama dia, saya percaya ini disengaja sama dia. Ya.
Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Dengan kata lain mereka lagi kasih kode, kita ini juga capek, kita juga pengen pulang, kita pengen makan. Makanya ayat yang ke-36 bilang begini, suruh aja mereka pergi. Suruh semua orang ini pulang, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung warung-warung masih buka, mumpung tempat gudeg masih buka, suruh pulang aja udah. Kita juga lapar. Mujizat multiplikasi. Mujizat dan pelajaran tentang memberi. Itu dimulai dari ayat 37. Ayat 37 mengatakan begini. Jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. You have to give. You have to give them food. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Udah mencibir mereka udah gak suka. Mereka udah mulai kesal, mulai marah. Mujizat multiplikasi dimulai dari ayat 37. Dalam kondisi yang sudah sepertinya tidak bisa. Dalam kondisi yang seolah-olah udah gak bisa memberi, disitulah Tuhan bilang, give. Kasih. Tuhan justru sedang ngajarin murid-muridnya memberi dari keterbatasanmu. Karena hal yang kecil ketika kamu terbatas dan itu bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Selalu begitu. Dan mereka diperhadapkan dengan suasana seperti itu, situasi kondisi seperti begitu. Karena ada pelajaran yang sangat indah Yesus mau kasih. Yohanes 6 ayat 4, coba lihat. Yohanes 6 ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini kisahnya sama ya, saya cuma ambil dari ayat yang berbeda supaya ada beberapa kisah ini yang tidak ada di tempat yang lain. Supaya Bapak Ibu dapat keseluruhan kisahnya. Jadi ini sama seperti yang tadi, mereka berbondong-bondong datang kepadanya. Kemudian ini ayat yang berikut ini. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus? Kenapa dia nanyanya sama Filipus? Mau beli roti di mana di tempat ini? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Tadi kita sudah baca dan saya sudah kasih tahu, jangan lupa kejadian ini di Betsaida. Filipus itu orang lokal. Jadi kalau kejadian 5 roti dan 2 ikan terjadinya di Solo, dia akan tanya sama saudara, tempat gudeg yang masih buka di mana jam segini? Tengkleng yang masih buka di mana? Serabi yang masih buka di mana jam segini? Ini jawaban Filipus, ayat 6. Sebelumnya dikatakan begini ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus ya. Dia nanya itu sama Filipus untuk mencobai dia. Mencoba itu lebih tepat bahasa Inggrisnya to test him, untuk menguji dia. Untuk menguji. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu God is in control. Dia adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu dia maha tahu, maha kudus, maha hadir bahkan, maha kuasa hari ini. Luar biasa. Dan dia katakan itu hanya untuk tes, untuk menguji dia. Karena Filipus orang lokal. Ini jawabannya Filipus. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Dia bilang apa? Gak mungkin bisa, gak ada stoknya untuk orang sebanyak ini. Gak mungkin lah. Perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 adalah seorang murid yang namanya Andreas. Dia yang memperkenalkan anak itu, bocah itu yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Catat ini baik-baik. Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi ini konteksnya gini. Dia lihat temannya kan, ini kan teman satu kampung. Sama-sama dari Betsaida. Oh temannya ngomong begitu, ngasih informasi. Ini dia datang juga dengan informasi tapi lebih mencibir lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus,
Yesus, ini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Mencibir. Ada kemungkinan nih Andreas kenal sama nih bocah ini, karena dari satu desa pasti. Orang lokal ini dua-duanya orang lokal. Perhatikan orang ini. Di Yohanes pasal yang pertama, murid yang ketemu sama Yesus dan mengeluarkan kalimat bahwa dia adalah Mesias, itu Andreas. Jadi percuma keluar dari mulut menyatakan dia hebat, dia maha kuasa, kalau nggak ngalamin Tuhan percuma akhirnya. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat 40 dan 41, coba lihat. Yohanes 1 ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. We found the Messiah, kami telah menemukan Mesias. Itu orang yang sama yang datang kepada Yesus bawa seorang bocah dan mencibir. Dia bilang apa? Ada sini 5 roti dan 2 ikan, bisa apa? Untuk orang sebanyak ini. Itu ngenyek, konteksnya tuh ngenyek dia. Karena dia lihat temannya baru kasih informasi, dia gak mau kalah juga. Orang lokal soalnya, orang Betsaida. Mereka ini udah kesel karena mereka tuh belum makan. Jadi mereka mulai ngomongnya mulai ngawur dah. Tapi Yesus tahu, dia lagi ngajarin mereka, dia sabar aja. Oke, sebelum kita mengerti lebih dalam lagi, coba mundur ke 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4, nanti Bapak Ibu baca ini akan memperjelas prinsip yang Yesus sedang ajarkan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6 mengatakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Aku diperhadapkan sama debt collector, bagaimana ini? Perhatikan yang Elisa katakan di ayat yang kedua, sama seperti Yesus. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan kita, dia akan tanya begini, apa yang aku bisa buat untukmu? Pertanyaan yang kedua ini menggugah hati saya. Elisa katakan begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sama seperti ditanya sama Filipus, kamu punya apa, makanan apa yang ada di sini, di kotamu? Kamu punya apa hari ini? Tuhan, aku cuma punya dengkul untuk berdoa sama air mata. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Perhatikan, ikuti perlahan-lahan. Aku gak punya apa-apa, aku cuma punya buli-buli berisi minyak, udah gak punya apa-apa lagi. Perhatikan apa yang Elisa katakan. Pergilah, pergi ke tetanggamu. Minta bejana-bejana dari luar. Maksudnya pinjam, ember-ember dari luar, pinjam. Daripada tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, ember-ember yang kosong. Perhatikan kalimat ini, jangan sampai terlewat kalimat ini. Elisa katakan begini, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan lupa kalimat ini. Tetapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian masuklah, ayat 4. Tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Masuk setelah kamu dapat wejangan nasihat dari Roh Kudus, jangan dengerin sosial media, jangan dengerin orang-orang yang mencibir, jangan dengerin orang yang menjatuhkan imanmu, masuk bersekutu sama Tuhan, rest, masuk dalam perhentian Tuhan, hati dan pikiranmu. Itu maksudnya. Pergilah perempuan itu ayat 5 daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Dideketin ember kosong dituang sama dia, dituang. Dia pasti kaget. Ini buli-buli berisi minyak, dituang gak ada habisnya. Mujizat multiplikasi mulai terjadi. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Ketika ember-ember itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Mana minta ember kosongnya. Perhatikan apa kata anaknya kepada ibunya. Udah gak ada lagi bu, udah habis bu.
udah habis bejananya. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau embernya masih ada, bejananya masih ada, ngalir terus gak? Ngalir terus. Makanya di awal Elisa bilang begini, pinjem, jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena dia lagi kasih tahu gini, supply-nya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitasmu. Kalau kamu hanya buka kapasitas imanmu sekian, ya udah sekian. Perbesar kapasitas imanmu. Karena suplainya Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu bisa tampung. Jangan terlalu sedikit. Ada seorang ibu, dia teman istri saya. Dia didatengin sama debt collector. Karena mobil niaganya gak bisa dibayar, udah tinggal 2 bulan gak bisa dibayar. Sekarang saya tanya, mobil niaga cicilan 2 bulan kalau pakai otak manusia pinjam aja uang sama teman atau saudara ntar nyicil aja sama mereka, sayang tinggal 2 bulan tanggung, mobilnya masa diambil. Datengin sama debt collector, udah gak bisa bayar. Tokonya merosot udah penjualannya, masuk ke zaman Covid. Debt collector datang, marah-marah di rumahnya. Dia bilang apa? Mas itu marah-marah, tetap aja saldonya 0, lihat nih. Gak naik-naik, kalau emasnya marah saldonya naik ya gak apa-apa. Percuma kan marah-marah, udahlah saya buatin kopi aja. Dibuatin kopi. Rupanya kopinya ada urapan Tuhan. Diminum kopinya, masnya tenang pulang. Besoknya itu mas WhatsAppin nih ibu. Saya baca loh WhatsAppnya, ini bukan ceritanya katanya saya, ini teman kami soalnya. WhatsAppnya berbunyi begini, katanya debt collector loh ngomong gini. Bu, saya itu kasihan lihat ibu kemarin. Saya sama orang sales sudah sepakat bu, itu cicilan 2 bulan kami talangin dulu ya bu. Nanti kalau ibu ada uangnya, ibu balikin ke kami, gak usah pakai bunga juga gak apa-apa bu. Sekarang pertanyaan saya gini, namanya juga debt collector, berarti kan tugasnya dia adalah mengolek hutang, bukan bayarin hutang. Mana ada debt collector bayarin hutang, kecuali debt collector di zaman Roh Kudus. Seperti emas itu. Oke, tetap ada hutang dong, tetap harus dibayar kan? Besoknya ada WhatsApp lagi masuk dari temannya ibu ini. Ci, mobilmu itu kan gak dipakai, aku sewa ya. Oh ya boleh. Mereka nego berapa lama sama harganya. Hari itu ditransfer sama temannya, saya baca juga WhatsAppnya. Ditransfer sama temannya persis untuk bayar cicilan 2 bulan. Dalam 2 hari mobilnya lunas. Lunas. Kenapa? Kenapa? Di dalam hal yang sederhana, di dalam hal yang penuh dengan keterbatasan, dia gak cari pertolongan orang. Dia berlutut dengan air mata ketika itu bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan begini. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat gak ada artinya, bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin. Ditaruh dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Tongkat, 5 batu, tas kecil buat batunya. Sama umban. Dia tahu, 4 hal itu gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Itu sebabnya kalimat berikutnya mengatakan, demikianlah ia, Daud, mendekati orang Filistin itu. Gak ada takutnya udah. Apapun yang kecil di tangan saya ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Yang mendekati Goliat, dan kita sudah tahu kisahnya, Goliat mati. Saya waktu sedang sakit, saya asuransi dibuka sama istri saya itu telat. Jadi asuransi itu ada masa tunggu kan, 90 hari. Saya sakit di hari ke-76. Jadi waktu istri saya nangis dan nyesel dan berdoa gitu ya. Karena asuransi lama dulu ada, cuman ditutup sama dia waktu buka yang baru. Harusnya yang lama dibiarin aja. Jadi masih ada coveragenya kan. Dia begitu yakin saya gak akan sakit. Tiba-tiba saya sakit di hari ke-76. Dia nyesel nutup asuransi yang lama. Jadi gak ada coverage, gak ada perlindungan. Sampai dia bilang gini,
Ini kan hari ke-76 Tuhan. Kalau suami saya sakit kenapa nggak 14 hari lagi? Ya doanya jangan gitulah. Kalau perlu ya jangan sampai sakit. Itu saking desperate. Tuhan kalau 14 hari lagi ini ada perlindungan dari asuransi. Saya singkat cerita ya, Bapak Ibu udah tahu lah kisah saya. Ini layer kesaksiannya terlalu banyak soalnya. Saya singkatin aja gini. Saya divonis mati, saya kena kanker darah. Kemudian waktu di Singapura, saya sempat tanya sama dokternya, kalau berobat di sini berapa? DP-nya. Saya nggak berani nanya biayanya. DP. Dia sebut angkanya. Waktu dia sebut angkanya aja saya sama istri saya lihat-lihatan. DP-nya segitu. Saya bilang saya harus pulang. Karena saya harus bawa anak saya yang kedua harus pulang dulu ke Indonesia. Karena dia ikut saya. Waktu saya katakan itu dokternya bilang gini, Pak ingat ya 5 hari dari hari ini Bapak udah harus ditancepin selang kemo. Karena kondisi Bapak tiap hari begini. Bisa kolaps kapan aja udah. Cepat loh Pak, saya gak punya waktu lama. Saya waktu on the way pulang ke Jakarta saya bilang gini, Tuhan saya gak mau kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu cuman keluarga sama sahabat saya, that's it. Saya gak masukin sosial media enggak. Saya bilang Tuhan engkau adalah sumber atas segala sumber. Kalau engkau mau saya berobat di Singapura, engkau siapin itu DP-nya. Dalam hitungan berapa hari loh Tuhan. Kalau enggak ya saya di Jakarta aja, BPJS deh. Karena enggak ada perlindungan asuransi. Ya udah, akhirnya dalam hitungan 3 hari, tiba-tiba itu DP ada di rekening saya. Ditransfer sama beberapa teman saya yang enggak tahu juntrungannya, enggak tahu juga saya butuh. Ya, persis jumlahnya. Langsung saya bilang sama istri saya, sayang yuk kita berangkat. Tahu istri saya bilang apa? Itu kan cuma DP. Sisanya gimana? Saya bilang sama istri saya, loh kita kan minta sama Tuhan DP bukan sisanya. Kita berangkat Tuhan udah kasih persis jumlahnya. Perjalanan iman seperti begini, ngeri-ngeri sedap ngeri. Ayo berangkat. Sampai di sana saya ambil kamar yang paling murah. Kamar yang berempat. Paling murah. Masuk di kamar yang berempat muntah-muntah saya. Kenapa? Karena di sebelah makanan-makanan kan ada yang makan kari, bakmi. Waduh gak tahan saya. Kondisi udah makin ngedrop, saya masuk rumah sakit udah di kursi roda, udah gak bisa jalan. Karena darahnya udah habis. Tiba-tiba istri saya buka website rumah sakit, loh ada kamar isolasi, kamar sendirian. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Langsung request dong ke dokter sama suster, dok ini kamar ini aja dok. Walaupun memang gak ada jendelanya, itu kamar isolasi sendirian. Bukan VIP, sendirian kamarnya. Tapi ya harganya juga gak begitu mahal. Terus waktu tanya sama dokter bilang, wah itu udah habis. Itu populer kamar itu, karena murah. Udah habis. Saya bilang sama istri saya, udah tenang aja, kita ngucap syukur aja. Tiba-tiba 5 jam berikutnya, suster masuk ke kamar. Pak, pihak rumah sakit sama dokter sudah sepakat, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung. Kamar apaan itu? Kamarnya sendiri Pak dan paling bagus, itu namanya suite room. Apaan tuh suite room? Kalau di hotel itu berarti presidential suite. Berarti dia tingkatannya kalau di rumah sakit kami ini VIP, VVIP, dia suite paling atas. Saya bilang saya gak mau, saya gak pernah request kamar itu. Bayarnya gimana? Suster gak ngerti. Susternya bilang gini, tunggu Bapak yang gak ngerti, tunggu dulu saya belum selesai. Pak, Bapak dikasih kamar suite room itu karena memang semua kamar udah pada habis. Dokter kasihan sama Bapak, Bapak boleh pakai kamar itu, bayarnya yang tadi loh Pak, kamar isolasi itu bayarnya segitu aja. Oh ya mau saya bilang gitu. Mau, saya bilang gitu. Kapan bisa masuknya? Sekarang ini juga langsung bisa Pak, karena kamarnya sudah siap. Betul. Di mana? Di ujung jalan itu, di ujung sana. Saya udah gak bisa jalan kan. Kan pakai kursi roda, istri saya lagi gak ada, lagi beli makanan di bawah. Saya telepon, saya bilang kamu berapa lama lagi? Gak naik-naik. Langsung ya, itu ya kalau namanya hormon adrenalin, kalau udah mengalir tiba-tiba saya bisa jalan. Tiba-tiba saya bisa turun dari tempat tidur, saya bisa packing tuh barang-barang, saya tarik tuh koper, walaupun jalannya begini-begini ya. Susternya panik, kursi roda, saya bilang gini, minggir. Kamar nomor 3 mana. Kenapa saya buru-buru? Karena supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Mumpung dikasih kamar bagus, buruan masuk. Waktu saya buka kamarnya Bapak Ibu, ada pintu kan di sebelah kiri. Waktu saya buka itu kan toilet. Toiletnya aja karpet. Sampai dalam hati saya, Tuhan tidur di toilet pun gak apa-apa Tuhan. Saking bagusnya. Rupanya kamarnya begitu besar karena Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan mau kirim 80 orang. Yang gak pernah saya undang. Sepertiganya saya gak kenal. Orang-orang lokal dari gereja-gereja di Singapura. Singkat cerita.
Setelah mengalami hal-hal yang gak enak, Bapak Ibu sudah mungkin tahu kesaksian itu, saya disembuhkan Tuhan 2,5 bulan di sana. DP-nya yang tadi saya bilang, itu dalam hitungan 3 hari udah habis. Jadi bisa bayangkan tagihan rumah sakitnya luar biasa mahalnya. Hari terakhir 2,5 bulan, saya bilang istri saya udah harus ke bawah ngecek tagihan. Karena kita sebentar lagi mau dikeluarkan dari rumah sakit. Sehari sebelum ngecek tagihan, kita perjamuan sampai 3 kali. Karena ketakutan. Ini gimana besok ya? Tagihannya berapa? Tuhan tenangkan hati kami Tuhan. Besoknya dia ke bawah. Gak naik-naik. Makin takut saya, hati saya. Ini kok istri saya gak naik-naik. Ini pasti tagihannya besar. Kita gak bisa bayar, dia ditahan. Mungkin ada polisi datang gitu. Udah macam-macam udah pikirannya. Dan betul setelah hampir sekian lama dia masuk ke kamar. Waktu dia buka kamarnya begini tau gak? Terus jalan gini. Kan saya makin takut. Loh, berapa tagihannya? Dia jalan aja jalan. Kayak zombie. Terus dia duduk di samping saya. Terus tiba-tiba dia bisikin saya. Karena udah gak bisa ngomong. Katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa? Saya bilang gitu. Itu rupanya katanya orang-orang yang suka datang. Banyak yang suka nabur. Dan bahkan katanya rumah sakit kelebihan bayar. Jadi saya pulang ke Indonesia. Bukan sekedar bawa kesembuhan. Bawa uang kelebihan. Sampai uang itu bisa kami tabur ke orang-orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena ketika di dalam kondisi seperti begitu, lutut untuk berdoa dan air mata kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Selalu jadi perkara besar. Saya tutup ya sama ayat ini. Coba lihat Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19, ini ayat terakhir. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali di tempat ini. Kalau tempat lain ayat favorit langsung yes ayat terakhir. Kalau di tempat ini kayaknya haus firman muka-mukanya. Ya terakhir gitu. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Biasanya ya sebelum terjadi multiplikasi. Itu selalu Tuhan minta kita istirahat. Bapak Ibu dari tadi saya bilang multiplikasi jangan pikirin hal-hal yang di luar ya. Jabatan, harta, status, ketenaran, uang bukan itu. Yang dari tadi saya katakan multiplikasi dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, kedewasaan rohani. Jangan mikirin hal yang di luar, itu sekunder. Kita terlalu kerdil rohani kalau mikirin itu. Di dalam sini. Ya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Perhatikan ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan kalimat ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya. Ketika Yesus menengadah ke langit, dia bagi-bagikan sebongkah-sebongkah roti. Bapak Ibu bisa bayangkan gak waktu dia lagi kasih, tiba-tiba Filipus, Andreas, tadinya orang-orang lokal. Lu guys, kok aku punya gak ada habisnya, lu kok gak ada habisnya. Mereka menjerit semuanya tuh. Dan pasti di petang hari itu banyak yang nangis. Karena Yesus katakan apa? Beri. Di dalam kondisi yang kamu betul-betul seolah-olah gak bisa beri. Itu sebabnya jangan kaget kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan kebutuhan ekonomi dan tiba-tiba Tuhan kirim orang di hadapanmu. Dan Tuhan ada Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk kasih sama dia. Itu sebabnya Yesus bilang gini sama teman-teman, sama murid-muridnya. Itu janda yang memberikan sepeser, dia memberikan yang terbanyak. Kenapa? Karena sisanya 0. Kerajaan sorga gak lihat jumlah. Dunia lihat jumlah, 10.000 sama 100.000 besaran mana? 100.000. Kerajaan sorga bukan lihat jumlahnya, kerajaan sorga lihat sisanya. Ketika sisa itu makin gak ada, makin kecil, ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Saya tutup sama kisah ini. Bapak Ibu tahu lagu Oleh Kuasa Darahmu, Kau Telah Tebus Dosaku. Tahu ya lagu itu ya? Itu ditulis sama teman saya, original recordingnya itu sama Harvest Praise Ministry, udah banyak di cover sama banyak orang. Ya di tahun 2000 atau 2001. Ya. Jadi waktu lagu itu ditulis, kami rekaman, saya diajak rekaman. Ber-12, 6 wanita, 6 pria. Ya. Nah di hari terakhir, di malam terakhir itu setelah 3 hari rekaman itu di hari kerja, kami capek. Kami take vokal terakhir, cowok-cowok ber-6 di ruang studio. Masuk ke ruang studio itu di jam 12 malam. Saya bilang sama teman-teman saya, guys,
Semangat ya, abis ini kita pulang selesai udah recordingnya nih. Setelah 3 hari, semangat ya guys, berikan yang terbaik. Udah, kita nyanyi. Kita nyanyi, kita rasakan hadirat Tuhan, kita kemudian tutup mata. Setelah nyanyi selesai kita keluar, kita lihat wanita-wanita juga pada nangis. Mereka bilang, aduh rasa hadirat Tuhan banget katanya gitu. Tiba-tiba sebelum kami pulang, itu operator studionya yang bukan orang percaya, tangannya gemeteran. Dia panggil saya, Pak sini Pak. Pak, yang tadi nyanyi sama teman-teman di dalam itu kan Bapak kan berenam ya Pak ya? Iya. Kenapa di komputer saya kok suaranya ada 7 Pak? Nah loh, saya sempat merinding juga dalam hati, ini studio juga di tempatnya agak-agak gelap gitu, ruko-ruko gelap. Ya apa ada hantu jam 12 malam. Terus dia bilang gini, loh Pak ini lihat Pak, ini kan suara Bapak, ini suaranya Masnya, ini kan suaranya kan semuanya kan udah divalidasi, ayo suaranya kan benar kan? Iya. Nah ini suara siapa? Setiap kali ada kata darah itu suara melengking tinggi sekali. Sampai-sampai saya gak pernah lupa dia bilang gini, Pak ini oktavnya melebihi Michael Jackson sama Mariah Carey. Saya hanya bisa percaya hari ini. Pada malam hari itu ketika kita sudah gak punya apa-apa lagi, gak punya tenaga. Malaikat Tuhan bernyanyi bersama-sama dengan kita di malam hari itu. Saya pernah bawa lagu itu ke dalam sebuah persekutuan doa kecil. Dan ketika diputar ada orang jatuh di belakang. Waktu dilayani dia bilang saya datang ke ibadah kepahitan sama orang tua belum kenal Yesus. Dia lihat ada malaikat keluar dari speaker sebelum lagu itu di mixing. Setelah dilayani, setelah selesai dia terima Yesus. Saya bilang sama teman-teman guys, paling tidak di dalam keterbatasan kita hari itu ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Paling tidak hari ini kita tahu ada 1 jiwa diselamatkan karena malaikat bernyanyi bersama-sama dengan kita hari itu. Itu sebabnya giving itu berarti is receiving. Memberi yang terbaik itu berarti siap-siap menerima multiplikasi di dalam sini. Hidup kita yang diubahkan Tuhan. Istri saya diubahkan Tuhan. Saya diubahkan Tuhan. Waktu saya pulang banyak orang ngomong gini sama saya. Bill, kamu terima mujizat kesembuhan? Bukan. Yang saya terima adalah saya, istri saya dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan sembuh kita. Perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Itu sebabnya hari ini apapun pergumulan hidupmu ya, belajar untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan berikan yang terbaik untuk dia dan untuk siapapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat kesempatan ini Tuhan, di mana kami terus bisa belajar firman dan isi hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-Mu ya Tuhan. Hari ini meteraikan firman ini di dalam setiap hati kami. Karena kami juga manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan perjalanan kami tidak terantuk, perjalanan kami tidak tersesat, perjalanan kami tidak kehilangan arah karena kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu berdoa kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini semuanya mengalami Tuhan dan penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.